Oke, jadi permisa, saya akan mencoba menarik salah satu makhluk yang berasal dari tubuh si korban ya. Jadi ini buat perbandingan dari mediumnisasi sebelumnya, apakah benar apa yang telah kita dapat dari mediumnisasi sebelumnya itu seperti itu adanya, atau ada cerita lain yang menguatkan cerita sebelumnya, atau justru malah tidak membenarkan cerita itu. Jadi kita akan mencoba mediumisasi yang kedua. Sebelum mediumisasi saya coba bersihkan lagi ya tubuh mediatornya biar nggak ada yang ganggu. Tengencen Sang Hyang Nur Cahayaning Mana, salah satu makhluk yang dominan yang berasal dari tubuh sopir salah satu korban yang terjadi kecelakaan sampai menelan korban, salah satu artis. Tengencen Sang Hyang Nur Cahayaning Mana, getar tangan saya. Allah, masuk ke dalam medannya. Allah, masuk. Bangsa apa ini kalau boleh tahu? Siluman. Bangsa siluman. Ya. Sebelum saya berdialog dengan sampean, coba saya password dulu ya. Tengencen Sang Hyang Nur Cahayaning Mana. Jika makhluk ini dusta tamis tubuhnya terpotong-potong tidak berdarah. Allah, terpotong-potong enggak itu tubuhnya? Siluman apa ini? Macan. Harimau. Ya. Samen sebelum masuk ke mediator ini samen dari mana? Aku yang di dalam mobil kecelakaan. Yang di dalam itu sopir. Oh, sampean yang dari tubuh sopir itu. Ya, ada apa? Enggak, saya cuma pengen tahu ceritanya itu seperti apa kejadian itu. Sampean jadi tahu ya kejadian kecelakaan itu seperti apa tahu? Ya. Sebelum saya berdialog sama sampean kan dulunya manusia ya? Ya. Berarti punya nama ini? Ya. Siapa namanya? Sastro. Sastro, Ki Sastro. Enggak, Sastro. Sastro saja. Ya. Lah itu apa yang terjadi sebenarnya di alam kalian itu apa? Kok sampai ada orang meninggal kecelakaan sampai menelan korban itu apa yang terjadi? Ya. Itu karena ulah makhluk seperti kalian atau karena ini kelalaian dari manusianya sendiri? Ulah kami. Ulah kalian? Ya. Bukan karena manusianya? Tidak. Bukan. Lah emang kalian ini melakukan apa kok sampai terjadi kecelakaan itu? Matanya saya tutup. Matanya ditutup? Ya. Loh, cara nutupnya seperti apa? Ini di belakang ya. Saya ini. Biar pandangannya tidak bisa kelihatan. Saya sudah ada janji sama itu. Kerajaan yang di jalan itu. Oh, kalian sudah kenal sama itu yang di jalan? Ya. Nah terus yang dirasakan orang yang matanya ditutup itu seperti apa rasanya? Tiba-tiba gelap atau gimana? Ya. Tidak. Tidak. Terus seperti apa? Dari sini pegal. Oh, di situ Masuk hilang kesadaran. Oh, seperti Terus itu. matanya gelap.
Jadi seperti orang kerasukan itu. Ya. Nah, terus saya kan dapat informasi dari mediumisasi sebelumnya bahwa orang yang meninggal itu ruhnya kalian bawa. Ya. Iya. Ya. Nah, apakah sampean ini juga ikut membawa ruh dari orang itu? Tidak. Bukan. Saya hanya menjalankan tugas. Apa tugasnya tadi itu? Mengganggu Ya, itu? mengganggu agar bisa dia meninggal di situ dan ruhnya diambil sama kerajaan di sana itu. Bukan tugas kami. Kami hanya mengganggu agar dia meninggal. Jadi seperti itu. Ya. Nah, terus misalkan ada sebuah kendaraan yang di dalamnya itu ada beberapa orang. Lah, sampean ini tugasnya mengganggu semua orang yang di dalam itu atau salah satu saja? Salah satu. Salah satu saja. Ya. Salah satu tapi yang bisa menyebabkan kecelakaan Ya. terjadi. Loh, apakah orang-orang yang di jalan itu bukannya kalau mau kemana-mana itu atau merasa nggak enak itu mereka kan berdoa? Iya, berdoa yang eling. Kalau tidak eling, Mereka tidak nggak akan berdoa. Dia hanya senang, senang, senang. Oh, gitu aja. Ya, orang itu yang meninggal sudah lama diincar bangsa kami yang dari kerajaan. Kalau misal orang di kendaraan itu menyebut nama Sang Hyang Nurjaya Nirwana, apa kalian masih akan melanjutkan tugas kalian? Ampun. Hah? Ampun, saya tidak berani. Tidak berani. Ya. Emang siapa Sang Hyang Nurjaya Nirwana itu? Penguasa, raja, penguasa kami. Penguasa, raja. Raja bangsa siluman aja atau gimana? Jangan menyebut. Hah? Jangan menyebut nama Sang Hyang Nur. Nah, itu Saman sendiri nyebut. Ya udah, duduk. Duduk aja. Jadi kalian nggak berani kalau orang itu kenal beliau? Loh, memangnya kalian tahu orang seperti apa yang mengenal beliau? Saya tidak tahu, saya hanya mendengar. Mendengar saya sudah takut. Oh, gitu. Ya. Nah, ya maksud saya kan yang di jalan kan banyak orang itu. Nah, itu kalau bagaimana kalian membedakan orang yang ini kenal beliau sama enggak itu gimana? Saya melihat ada cahayanya. Ada cahayanya. Iya. Orang itu percaya. Iya. Biarpun tidak mengikut Sang Hyang Nur, tapi dia selalu baca-baca asma yang di atas. Kami tidak berani juga. Oh, gitu. Iya. Ya udah. Terus yang sampean dapat dari setiap kejadian kecelakaan itu apa? Imbalan kalian itu apa? Saya sudah bisa dapat sukma juga. Kalian bawa sukma? Iya, tapi tidak bisa membawa. Hanya sebagian kecil. Kalau pemimpinan kerajaan yang di sana itu mengasihi, saya terima. Kalau tidak, saya tidak tahu, tidak takut. Saya takut sama dia. Saya hanya disuruh. Ya udah. Terus sampean ini bertugas seperti ini, melakukan hal seperti ini itu apa ada yang memerintahkan? Iya. Siapa yang memerintahkan? Ketua kami. Bangsa kalian juga? Iya. Bisa nggak bangsa manusia memerintahkan makhluk seperti kalian melakukan hal yang sama? Bisa. Bisa juga? Iya. Orang yang punya perjanjian sama kalian? Iya. Ya udah, saya rasa cukup informasi dari sampean ya. Jadi kami nggak ada maksud
untuk ikut campur dalam hal ini ya, kami hanya pengen tahu saja apa yang terjadi. Ya udah, saya kembalikan lagi ya ke tempatnya ya. Semua ikatan, semua memori makhluk ini tentang dialog saya dengan makhluk ini semua terhapus. Dengan jensang yang nur cahaya nirvana, makhluk dalam medem ini kembali ke tempatnya, keluar semua bersih berserta efeknya dari jasad mediumisasi ini dengan mediator ini dengan jensang yang nur cahaya nirvana. Allah. Baik, demikian tadi pemirsa Santri Nusantara dimanapun berada, proses mediumisasi oleh tim kami Santri Nusantara. Mungkin lebih lanjut dan detailnya kita langsung bertanya-tanya dulu dengan Mas Bianya. Gimana Mas tadi prosesnya, proses mediumisasi? Monggo dijelaskan biar pemirsa semuanya ini sedikit paham. Iya. Jadi awal dari mediumisasi yang pertama ternyata memang ada di tempat itu ada beberapa makhluk yang menguasai wilayah situ dan mereka lah yang andil terjadi kecelakaan di sana, sampai katanya itu ruhnya itu dibawa mereka. Jadi orang yang meninggal di sana itu kebanyakan ruhnya ditawan oleh mereka, dibawa ke alam mereka. Seperti itu. Jadi ini ya, apa kejadian itu emang murni dari ini ya, apa kalau penglihatan ini sisi dimensinya itu beda alam kan, itu perbuatan mereka gitu ya. Jadi emang disengaja oleh makhluk ya gaib yang mendomplengi, kebetulan di dalam tubuh orang-orang itu ada makhluknya juga. Jadi kayak magnet itu. Iya, jadi ini ya. Jadi terus itu kan diperjelas di medium yang kedua oleh makhluk yang kedua itu, ternyata kalau orang itu bepergian tapi mereka nggak berdoa atau justru mereka itu yang diingat-ingat itu selain Allah, selain Tuhan itu ya mereka akan mudah dipengaruhi. Jadi awal-awal itu mereka ngirim energi mengganggu, mungkin BCI atau apa ya, sampai matanya gelap tadi ditutupi. Siap. Seperti itu. Nah mungkin boleh untuk menyampaikan pesan kepada pemirsa Nusantara dimanapun berada. Mungkin pemirsa ini akan melakukan kegiatan, aktivitas, harusnya itu bagaimana biar tidak ada makhluk yang mengganggu. Monggo. Ya, jadi mungkin lebih ke orang yang sedang melakukan bepergian ya, apalagi ini berkendara sendiri itu, kalau emang mau berangkat ya diusahakan berdoa dulu. Yang kedua mungkin kalau sudah waktunya ibadah ya monggo berhenti dulu, ibadah dulu. Dan kalau memang sudah letih ya istirahat dulu, jangan dipaksa. Nanti akhirnya kalau dipaksa, akhirnya kita itu mudah untuk dipengaruhi, kita itu mudah terkena energi yang nggak baik itu. Akhirnya makhluk-makhluk seperti itu leluasa mempengaruhi sampai terjadi hal yang nggak kita inginkan itu, seperti itu. Baik, demikian tadi pemirsa Santri Nusantara dimanapun berada, kepahaman kami, penjelasan kami tentang fenomena kecelakaan yang ada di Tol Mojokerto, Surabaya, yang di Jombang perbatasan Nganjuk, yang terjadi kepada Vanessa Angel dan keluarganya ya. Nah, boleh percaya, boleh tidak. Mungkin yang mau singgah ke padepokan kami Santri Nusantara, monggo silahkan komen di ini kami, channel kami. Kami menerima konsultasi ataupun apapun itu
bisa nanti kita sharingkan bersama-sama ya. Nggih. Baik, terima kasih. Demikian tadi pertemuan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel kami agar selalu eksis terus. Langsung saja Mas kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.